بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله تعالى من حال أهل النار. الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وإرسال خير الأنام، وكان المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan yang mulia ini di Masjid Agung Al-Aqsa Santani, kita akan melanjutkan kajian kita yang sudah menjadi rutinitas, yaitu kajian tafsir Ibnu Katsir. Walhamdulillahi rabbil alamin, kita telah sampai dan telah masuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Humazah. Firman Allah taala, wailul likulli humazatin lumazah. Namun sebelum kita memulai kajian pada kesempatan yang mulia ini, tafsir tentang surat Al-Humazah ini, sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas limpahan karunia-Nya kepada kita, nikmat-Nya yang begitu banyak. Di antara kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita adalah kenikmatan iman, hidayah, Islam, bisa mengenal sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antaranya juga adalah menuntut ilmu syar'i, di mana kenikmatan ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari diri kita kebaikan. Ketika seseorang melakukan perjalanan, melakukan usaha di dalam menuntut ilmu, itu pertanda bahwasanya Allah menginginkan pada diri hamba tersebut kebaikan. Sebagaimana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki, Allah inginkan pada dirinya kebaikan, Allah akan pahamkan kepadanya tentang agamanya. Maka makna sebaliknya, ketika Allah tidak menginginkan dari hamba tersebut kebaikan, maka Allah akan jauhkan dia dari ilmu agama. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu atas karunia ini, karunia bisa masih mau menuntut ilmu agama, di mana hari ini sebagian orang mengatakan bahwasanya tidak ada manfaatnya, maksudnya manfaat keuntungan finansial. Maka kita bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, yang mana artinya Allah masih menginginkan kepada diri kita kebaikan-kebaikan. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga beliau, kerabat beliau, para sahabat beliau, serta umat beliau yang senantiasa berpegang teguh dengan sunnah beliau
hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Surat Al-Humazah, para ulama bersepakat, ijma' seluruh ulama tafsir, dari Al-Hafidz Ibnu Katsir, pengarang kitab tafsir Ibnu Katsir ini, kemudian Al-Imam At-Tabari, dan seluruh ulama tafsir bersepakat bahwasanya surat Al-Humazah ini termasuk surat Makkiyah. Tidak ada yang berselisih pandang tentang ini, yang artinya bahwasanya surat ini Allah turunkan sebelum hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Pada Quran surat Al-Humazah ini Allah akan bercerita tentang tabiat orang-orang yang sombong, tentang perilaku mereka, orang-orang yang angkuh, yang congkak, yang mereka berjalan di atas muka bumi ini dengan takabbur, dengan penuh kebanggaan diri. Namun sebelumnya kita akan membaca surat ini bersama-sama terlebih dahulu. Saya akan membacakan suratnya dan para jamaah sekalian bisa mengikuti apa yang saya baca. Yang bersamanya di hadapannya ada mushaf, ada Al-Quran, ataupun ada HP yang di dalamnya ada Al-Qurannya, bisa dibuka Al-Quran surat Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla la yunbadanna fil khutamah. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة في عمد ممددة. Barakallahu fikum ala juratihin nafi'ah at-tayyibah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Wail artinya apa, Pak? Ada yang masih ingat?
Quran surat Al-Maun, fawailul lil musallin. Maka wail yang ada di Quran surat Al-Maun sama dengan wail yang ada di surat Al-Humazah ini. Ada yang ingat Pak? Wail artinya adalah celaka, celakalah. Namun sebagian ulama berpendapat wail adalah lembah di neraka Jahannam. Lembah di neraka Jahannam. Lembah itu apa Pak? Lembah itu apa yang terletak di tengah-tengah antara dua gunung. Biasanya di dalam lembah tersebut penuh dengan air, ya Pak ya. Maka wail ini lembah di neraka Jahannam, terletak di antara gunung-gunung di neraka Jahannam, di mana di dalamnya berisikan nanah dari penduduk neraka. Sebagian mufassirin mengatakan dalamnya lembah dari lembah wail ini sepanjang 40 tahun. Jadi kalau kita lemparkan batu dari atas gunung sampai jatuh ke lembah wail membutuhkan 40 tahun baru sampai ke dasar wailnya. Ini lembah di neraka. Jenengan bayangkan Pak, kalau penduduk neraka dilemparkan Pak, batu kalau dilemparkan semakin tinggi tempatnya maka masanya semakin berat. Ada yang pernah belajar fisika Pak ya? Batu kalau dilemparkan dari lantai 2 mungkin jatuh ke tanah bunyinya kedebuk, betul Pak ya? Tapi kalau dari lantai 10 mobil di bawahnya pun bisa hancur. Maka semakin tinggi gedung tersebut, massa benda yang dijatuhkan dari atas semakin keras. Ini sekarang manusia Pak, penduduk neraka dilempar dari atas sampai ke lembah wail membutuhkan 40 tahun. Kira-kira jatuh ke bawah sampai ke bawah jadinya apa Pak? Jadinya apa? Hancur ngerti Pak ya? Betul-betul hancur. Ini lembah wail. Apa Pak? Lembah wail. Wail sebagian ulama mengartikannya wail dengan celakalah. Maka dua makna ini sama saja. Mereka yang masuk ke lembah wail pasti celaka. Wailul likulli humazatil lumazah. Sungguh celaka bagi setiap likulli, bagi setiap humazatil lumazah. Dua kalimat ini memiliki makna yang sama. Dua kalimat ini memiliki makna yang sama, namun sebagian ulama membedakan artinya, makna yang ada di dalamnya. Al-humazah ini pencela. Tahu pencela Pak ya? Orang yang sukanya menghina. Ini pencela. Celakalah bagi mereka yang suka mencela dan menghina. Para ulama mengatakan, diantaranya Al-Imam Ar-Rabi Ibn Anas mengatakan al-humazah itu yahmazuhu fi wajhihi. Dia mencela, menghina saudaranya di depannya. Ini humazah. Adapun lumazah min khalfihi. Lumazah artinya mencela dari belakang. Kalau kita biasanya bilang, Ustadz itu bukannya gibah, betul, sama, ini gibah, menghina di depan saudaranya. Oh, kamu miskin, atau kamu buruk rupa. Yang seperti ini menghina di depannya disebut humazah. Adapun yang di belakang disebut lumazah. Pendapat yang lainnya para ulama mengatakan, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir, pengarang buku ini, tafsir Ibnu Katsir, mengatakan al-humazah bil qauli. Al-humazah itu dengan lisan, dengan ucapan.
menghina saudara kita dengan ucapan. Ada saudara kita mungkin yang disabilitas, kita hina dia dengan oh pincang. Ini humazah. Adapun lumazah bil fi'li, dengan perbuatan. Misalnya kita menunjuk saudara kita, gitu Pak ya. Anak-anak muda sekarang seperti itu. Atau mohon maaf ini Pak, saya contohkan. Mohon maaf, ini cuma contoh. Ada anak muda yang tangannya mungkin ya jari tengahnya ditunjukkan. Ini lumazah. Perbuatan menghina dengan perbuatan, dengan pergerakan tangan. Sebagian mengatakan lagi bahwasanya lumazah ini menghina dengan kedipan mata. Contohnya gimana Pak? Ya bisa mencontohkan ibu-ibu biasanya. Ya. Ada tetangganya keluar rumah sedikit menor. Menor. Sambil matanya menghardik, menghina. Ini lumazah. Sebagian ulama yang lainnya mengatakan, diantaranya Al-Hafidz Ibnu Katsir juga mengatakan bahwasanya lumazah ini segala perbuatan, entah itu mata, entah itu tangan, entah itu pokoknya postur tubuh yang menunjukkan menghina saudaranya, maka ini lumazah. Biar tidak lupa Pak, pendapat pertama tadi Pak, humazah dan lumazah itu apa Pak? Pendapat pertama mengatakan humazah itu apa? Menghina di depan, kalau lumazah di belakang. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, humazah itu menghina dengan mulut, dengan ucapan, dengan lisan, dan lumazah itu dengan gestur tubuh, dengan tangan, mungkin dengan mata, atau mungkin dengan decakan mulut. Ada gitu Pak ya. Kenapa kemudian Allah mengancam mereka yang suka menghina seperti ini? Sebelumnya, wail, surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat wail, surat di dalam Al-Quran yang dimulai dengan kalimat wail hanya ada dua, dan keduanya ada di dalam Al-Quran juz 30. Yang pertama adalah firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah, dan yang kedua wailul lil mutaffifin. Ajaibnya Pak, kedua surat ini yang dimulai dengan ancaman wail, celakalah, semuanya berkaitan dengan hak hamba terhadap hambanya. Pada Quran surat Al-Mutaffifin, Allah mengatakan wail, celakalah, lil mutaffifin, mereka yang curang di dalam timbangannya, jual beli bohong, timbangannya dikurangi-kurangi. Ini hak hamba terhadap hamba, manusia dan manusia. Wailul likulli humazatil lumazah pun sama, menghardik, menghina, mencela, memfitnah. Ini perilaku hamba terhadap hamba. Ingat Pak, Allah langsung mengancam dengan neraka Jahannam dengan lembahnya. Ini pentingnya hati-hatinya kita terhadap sikap kita kepada orang lain. Ada sebagian ulama salaf mengatakan bahwasanya mereka yang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, nanti yang masuk neraka ada di antara hamba Allah yang mengesahkan Allah, yang mentauhidkan Allah, masuk neraka tersebab karena kezalimannya kepada sesama hamba. Maka ini perlu kita perhatikan baik-baik bahwasanya seseorang ketika berbuat dosa kepada Allah,
maka Allah Maha Pengampun. Allah akan ampuni dosa tersebut. Rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Namun ketika sudah berkaitan kezaliman terhadap saudaranya kepada sesama manusia, maka tidak cukup dengan kita bertobat kepada Allah. Kita pun harus meminta maaf kepada saudara tersebut. Jika ini berkaitan dengan harga dirinya, maka kita harus memperbaiki harga dirinya. Jika ini berkaitan dengan harta saudara kita, maka kita wajib mengembalikannya. Jenengan utang, bukan jenengan Pak, mungkin ada di antara hamba Allah yang utang, habis utang kabur ke negeri entah berantah, maka yang seperti ini akan menghambat dia untuk masuk ke dalam surga. Walaupun pelaku tersebut muwahhidun, mentauhidkan Allah, walaupun pelaku tersebut dia yang rajin sholat malamnya, namun ketika berkaitan dengan hamba, tanggung jawab antara manusia, maka harus diselesaikan dengan meminta maaf, bertaubat kepada Allah. Jika ada tanggungannya, maka kita kembalikan. Berat, ini berat. Allah tidak akan memasukkan kita ke dalam surganya. Allah akan tahan kita sampai hak ini terpenuhi. Ini pentingnya menjaga hubungan sesama muslim. Dan apa yang dibicarakan di dalam surat Al-Humazah ini berkaitan dengan harkat dan martabat seorang muslim. Mencela, memfitnah, menghina, menghardik, ini semua merendahkan derajat muslim yang lainnya. Ini berkaitan dengan harga dirinya, maka ini tidak akan cukup dengan meminta maaf. Jika saudara tersebut masih menuntut untuk diperbaiki namanya, maka harus kita membuat klarifikasi, kita membuat permintaan maaf untuk memperbaiki harkat martabat saudara tersebut. Contohnya, Pak, ada saudari kita keluar dari hotel dengan laki-laki lain, tidak ada saksi, tidak ada bukti, lantas kemudian kita memvonis pezina. Apa yang kita korbankan, Pak? Yang kita tunjukkan kepada dia? Harkat dan martabatnya, kehormatannya, yang ternyata tidak seperti itu. Semisalnya kehormatannya hancur gara-gara fitnah yang terlontar, maka tidak cukup kita dengan meminta maaf. Harus kita mengklarifikasi kepada publik bahwasanya yang seperti ini saya salah, saya keliru. Itu baru clear masalahnya. Jika tidak, maka ini akan berlanjut sampai di hadapan Allah, di peradilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman pada ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ini sifatnya, Pak, orang-orang yang diancam dengan neraka wail tadi, Pak. Yang pertama suka menghina, memfitnah. Mereka kenapa menghina saudaranya? Kenapa sih? Apa motivasinya orang tersebut menghina saudaranya? Biasanya alladzi jama'a malan wa 'addadah. Mereka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Sebagian ulama mengatakan jama'a malan, mereka mengumpulkan harta di siang hari, wa 'addadah, dan di malam harinya dia menghitung-hitung hartanya. Apa yang dipikirannya hanya dunia, harta, kekayaan, dan yang lainnya. Oleh tersebab motivasinya mengejar dunia,
hingga lupa dengan agama, hingga lupa dengan zikir kepada Allah, sampai kemudian akhirnya dia menghina saudaranya. Contohnya Pak, ini mungkin ada di antara kita, maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan para jemaah untuk bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kita naik mobil Pajero, di depan ada mobil Avanza pelan, hele, mobil Avanza ngalang-ngalang, ada ya. Kita naik motor CBR, ini anak-anak muda biasanya, motornya keren, moge besar. Ketemu ada yang pakai Astrea di hina, dicibir, paling tidak di matanya bermain. Astrea ada Pak, sering. Kenapa kita berbuat seperti itu? Karena apa? Harta yang kita punya, kelebihan harta yang kita punya, terkadang tanpa sadar kita sering merendahkan saudara kita, entah dengan humazah mulut atau dengan lumazah dengan sikap, dengan perbuatan, minimalnya dengan mata, minimalnya dengan decakan mulut. Ini karena apa yang dipikirkannya adalah jama'a malau wa'adada, memikirkan harta, mencari harta di siang hari, malam harinya dihitung. Di sini petunjuk bahwasanya ini perbuatan orang yang sombong. Yahsabu anna malahu akhladah. Allah berfirman pada ayat yang ketiga, yahsabu, dia mengira, anna malahu, bahwasanya hartanya ini dapat mengekalkannya, akhladah, dapat membuatnya kekal di dunia ini. 1.000 rupiah pun yang kita kejar di dunia ini Pak, tidak akan menambah umur kita walaupun 1 detik. Yang kita kejar pagi, siang, dan malam tidak akan menambah umur kita walaupun 1 detik. Kenapa Pak? Karena sebagian kita kadang-kadang ketika mengejar dunia lupa, seakan-akan dunia ini mengekalkan kita. Tidak. Ini para ulama mengatakan, kenapa dia menganggap dunia ini mengekalkannya? Karena ada keangkuhan, kesombongan di dalam dirinya. Dia menganggap bahwasanya dunia ini akan membuatnya bahagia. Dikiranya bahwasanya kebahagiaan ini berkaitan dengan rupiah. Sangat rendah Pak ketika kita beramal soleh, kita mendirikan salat 5 waktu, kita mengerjakan puasa, kemudian kita berdoa kepada Allah atas amal soleh yang kita kerjakan, ya Allah lapangkanlah rizki hamba. Rendah Pak. Boleh nggak Pak? Boleh. Habis sedekah kita berdoa, ya Allah lapangkanlah rizki saya. Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi sangat rendah Pak. Yang kita harapkan dari sedekah ini bukan surga Allah, tapi yang kita kejar malah kelapangan rizki yang sama sekali tidak mengekalkan kita. Maka para salafus saleh dahulu ketika bersedekah, mereka tidak mengatakan saya berharap rezeki saya dilapangkan, tapi saya berharap dapat melihat wajah Allah dengan sedekah ini, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika menyedekahkan, menginfakkan seluruh hartanya di jalan Allah. Maka Abu Bakar mengatakan, taraktu lillahi, aku tinggalkan keluargaku ini kepada Allah yang Maha memberi rizki. Betul-betul infaknya ini dia harapkan agar mendapat surga Allah.
Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Kalla la yumbadanna fil hutamah." Ini bantahan kepada mereka yang menganggap bahwasanya dunia ini, harta ini mengekalkan kita, memakmurkan kita di dunia. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutamah. Bahkan hartamu ini yang kamu kejar, la yumbadanna, akan mencampakkan dirimu fil hutamah, di dalam hutamah. Hutamah adalah nama neraka, dan satu-satunya ayat yang menyebutkan nama neraka dengan sebutan hutamah hanyalah firman Allah ini. La yumbadanna, yang mengerti bahasa Arab sangat paham apa artinya la yumbadanna. Kalimat aslinya yumbada, kemudian Allah tambahkan di depannya lam taukid dan di akhirnya dengan nun taukid yang artinya sungguh, betul-betul, pasti dia akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam, ke dalam neraka hutamah. Artinya la yumbadanna adalah sungguh, betul-betul, pasti dia akan dicampakkan. Jenengan kalau ditinggalkan, rasa sakitnya mana Pak? Ditinggal mati istri dan dicampakkan istri, atau bahasanya pasangan saja Pak ya, karena ada ibu-ibu juga. Rasanya lebih sakit mana Pak? Ditinggal mati pasangan hidup kita atau dicampakkan pasangan hidup kita Pak? Bukan hanya sekedar ditinggalkan dengan Allah, bukan hanya sekedar dijauhi oleh Allah, tapi dicampakkan. Mereka yang berjalan di atas muka bumi ini dengan kesombongan, dengan keangkuhan, Allah akan ancam dia dengan pencampakan. Dicampakkan, dilempar di dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah engkau wahai Muhammad apa itu hutamah? Allah bertanya bukan berarti Allah tidak tahu. Seperti saya tidak ingin memisalkan Allah dengan manusia. Seperti Pak Guru ketika nanya kepada muridnya, apa artinya bismillah? Apakah berarti pertanyaan ini Pak Guru bodoh? Tidak tahu? Tidak. Apalagi Allah yang maha mengetahui segalanya. Allah bertanya di sini bukan karena Allah tidak tahu, tapi tahukah engkau apa itu hutamah? Kalau tidak tahu, sini saya kasih tahu. Allah melanjutkan, narullahil muqadah. Hutamah itu adalah apinya Allah yang muqadah, yang menyala-nyala. Sebelumnya Pak, hutamah itu nama neraka, nama salah satu neraka dinamakan dengan hutamah. Hutamah di dalam bahasa Arab artinya itu hancur berkeping-keping. Batu nopo sesuatu yang dihancurkan sampai betul-betul hancur. Sampai betul-betul hancur, ini namanya hatam. Digeprek sampai hancur, ini namanya hatam. Kenapa disebutkan neraka hutamah? Ini karena penduduknya ketika dimasukkan tadi Pak, dia masuk hancur berkeping-keping bahkan sampai ke tulangnya. Kemudian Allah hidupkan lagi, Allah hancurkan lagi sampai berkeping-keping. Di dalamnya ada neraka, ada api Allah yang menyala-nyala, allati tattali'u 'alal afidah, di mana neraka Allah Subhanahu wa taala ini membakar sampai ke dalam jiwa. Afidah ini artinya jiwa, afidah ini artinya hati. Api Allah ini, sebagian riwayat mengatakan, walaupun riwayat ini dhaif,
Dikatakan oleh Syekh Albani riwayat ini dhaif. Api Allah ini berwarna hitam menyala-nyala. Dinyalakan selama 3000 tahun. 1000 tahun pertama api ini berwarna merah sampai menjadi biru. Kemudian 1000 tahun setelahnya menyala sampai berubah warna menjadi putih. 1000 tahun lagi menyala sampai berwarna hitam. Kita tahu Pak ya, api kalau dinyalakan semakin lama semakin panas. Api yang baru dinyalakan dicetekkan dan api yang sudah menyala ribuan tahun panasnya sama Pak? Tidak. Maka hukumah ini neraka Allah yang menyala sudah sampai ribuan tahun, begitu panas. Allati tattali'u 'alal afidah, di mana api ini membakar manusia sampai ke dalam-dalam hatinya, mentalnya hancur. Para ulama mengatakan diantaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwasanya api ini tidak seperti api dunia yang membakar dari kulit masuk ke dalam sampai ke tulang dan hancur. Namun api ini membakar dari dalam. Hancur yang paling pertama kali adalah afidah, hati tersebut, kemudian sekujur tubuh seperti debu Pak ya, hancur, begitu hancur. Innaha 'alaihim mu'sadah, di dalamnya itu terkunci, neraka ini terkunci sehingga biar panas ini tidak keluar. Panci presto Pak ya, tahu ya Pak ya, panci presto yang digunakan biasanya untuk mengempukkan daging biar tulang-tulang itu lunak, itu dikunci rapat biar panasnya tidak keluar. Jenengan bayangkan Pak, hutomah neraka Allah ini sudah apinya menyala jutaan tahun, ditutup rapat-rapat. Masuk jadi apa kita? Tadi kalau panci presto kita masukkan daging dengan tulang-tulangnya jadi halus, jadi lembut, lunak ya Pak. Ini neraka hutomah. Seperti itu Pak. Apinya sudah nyala jutaan tahun, ditambah tertutup rapat, panasnya kayak apa? Fi amadin mumaddadah. Mereka di dalam hutomah ini, mereka yang sombong di atas muka bumi ini, di dalam neraka hutomah dibakar, diikat di antara tiang yang sangat besar. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini, yaitu seputar tafsir Quran surat Al-Humazah, yaitu bercerita tentang mereka yang suka mengumpat, menghina, memfitnah karena kesombongan mereka, karena kekayaan yang mereka punya, maka Allah ancam mereka dengan neraka hutomah. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tapi bihadzal qadar cukup ya. Insyaallah bisa dipahami apa yang kita pelajari pada kesempatan hari ini tentang surat Al-Humazah. Ada sedikit cerita sebenarnya Pak, di mana menunjukkan manusia itu tidak pantas untuk sombong di atas muka bumi. Ini yang diceritakan di dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, kisah tentang Al-Muhallab, salah satu pemimpin negeri Khurasan. Suatu ketika melewati pasar, di pasar itu ada Imam Malik ibn Dinar. Dia jalan di tengah-tengah manusia ini dengan keangkuhan, kesombongan. Lantas Malik ibn Dinar mengatakan, wahai Muhallab, tidakkah engkau mengetahui bahwasannya berjalan congkak di atas muka bumi ini dilaknat oleh Allah, dan tidak boleh berjalan dengan sombong kecuali hanya di satu keadaan, yaitu ketika engkau menghadapi musuhmu di medan peperangan.
Maka muhalab dengan angkuhnya menjawab, ente nggak tahu siapa aneh. Ala ta'lamuna anni, engkau tidak tahu saya itu siapa? Maka Imam Malik bin Dinar mengatakan, bala, saya sungguh mengenal engkau wahai muhalab. Awwaluka nutfatun mudhirrah, engkau di awalnya tercipta dari mani yang begitu bau. Wa akhiruka jifatun qadirah, dan di nanti kelak engkau akan mati menjadi daging bangkai yang bau busuk. Wa anta fima baina dzalika, dan engkau di tengah-tengahnya, di antara engkau pertama kali diciptakan sampai engkau sebelum meninggal nanti, dzalika tahmilu udhirah, engkau membawa tai. Udhirah itu ampas di dalam perutmu. Apa yang kita mau banggakan, Pak? Kita tercipta dari mani yang bau. Nanti matinya kita juga jadi daging yang busuk. Di tengah-tengahnya pun selama ini kita hidup, di dalam perut kita isinya hanya sampah. Jangankan Pak, apa yang dibanggakan hari ini dengan anak muda dari wajah ganteng, artis-artis Korea wajahnya ganteng, tahu nggak Pak, bahwasanya wajah yang dibanggakan hari ini itu sumbernya sampah. Mata ini mengeluarkan apa Pak? Tai mata, corok nggak Pak? Corok. Hidung ini kalau lagi pilek yang keluar apa Pak? Corok. Mulut ini kalau lagi tidur Pak, mengeluarkan air yang corok. Telinga, semuanya Pak. Apa yang mau dibanggakan? Wong kita itu sebenarnya sampah. Maka Umar bin Khattab betul mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita itu umat yang Allah muliakan dengan agama Islam, bukan dengan tampang, namun dengan agama Islam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita cukupkan pada pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.